Selamat berjumpa lagi dengan saya Arun Nugraha yang akan memberikan materi kelas 11 Bahasa Indonesia. Tetap selalu melaksanakan protokol kesehatan supaya kita bisa terhindar dari virus COVID-19. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Oke. Untuk materi kali ini yaitu materi kelas 11 bab 3 yaitu tentang teks ceramah. Pengertian dari teks ceramah yaitu teks yang berisi pemberitahuan, penyampaian, informasi, baik pengetahuan maupun informasi umum lainnya, untuk disampaikan di depan banyak orang dan disampaikan oleh pakar atau yang menguasai di bidangnya, baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan digital. Oke. Kita bisa simpulkan bahwa ceramah itu sangat berbeda sekali dengan pidato dan khutbah. Ya, ceramah sangat luas. Ya, ceramah itu mencakup sangat luas. Ya, mencakup informasi sangat luas dan disampaikan oleh pakarnya atau ahlinya. Ya. Beda dengan pidato dan khutbah. Kalau pidato, pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, ya, yakni berisi ajakan ataupun dorongan pada halayak untuk berbuat sesuatu. Ya, beda pidato dengan ceramah. Ya, pidato dengan ceramah. Kalau tadi ceramah lingkupnya luas, ya, serta tidak ada upaya untuk mengajak atau mendorong halayak banyak, tetapi memberikan pengetahuan, ya, terhadap banyak orang, misalnya dari bapak kepala sekolah terhadap siswa-siswi dalam upacara bendera, itu namanya ceramah. Ya, beda dengan pidato. Kalau pidato mengajak, ya, untuk orang berbuat sesuatu. Contohnya pidato Bung Karno. Ya. Terus yang selanjutnya khutbah, ya, berbeda. Khutbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktik beribadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Ya, khutbah berarti di lingkup itu saja, di lingkup agama. Ya, berarti kalau khutbah itu bisa disampaikan oleh mungkin Bapak Kiai. Ya, khutbah itu identik dengan Bapak Kiai. Contohnya Kiai Jainuddin MZ memberikan khutbah. Ya, beda berarti, ya, kita sudah mengetahui perbedaan antara ceramah, pidato, dan khutbah. Oke, itu tentang perbedaan ceramah, khutbah, dan pidato. Kita lanjut. Bagian teks ceramah, ya, di situ ada pembukaan, ada isi, dan penutup. Pembukaan berupa pengenalan isu, masalah, atau pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. Ya, oke. Terus isi, ya,
Isi berupa rangkaian argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan, ya, yang sudah dijelaskan waktu pembukaan. Pada bagian ini ditemukan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen pembicara. Ya. Terus penutup berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Jadi di sini jelas ya, bagian-bagian teks ceramah pembukaan, ya, tentang pengenalan isu apa yang akan dibahas. Ya, jika seseorang akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia, berarti di situ ada bahasa-bahasa yang identik dengan kebahasaan, ya, kebahasa Indonesiaan. Contohnya ada prosa, ada puisi, di sana terus dijelaskan itu di pembukaan, terus diisi, ya, di bagian isi itu penjelasan yang sangat konkret, ya, penjelasan digali semua, ya. Terus di penutup berupa penegasan kembali dari isi, ya, itu bagian-bagian dari isi teks ceramah, yaitu 1 pembuka, 2 isi, yang ketiga penutup. Oke, kita lanjut. Kaidah kebahasaan teks ceramah. Ya. Kaidah kebahasaan teks ceramah 1, banyak memakai kata ganti orang, ya. Contohnya saya, aku, kami, anak-anak, hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, kata ganti orang. Oke, lanjut. Yang kedua kaidahnya yaitu menggunakan kata teknis, ya, menggunakan kata teknis. Oke, yang ketiga menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Contohnya dengan demikian, oleh karena itu, maka, karena. Nah, itu adalah menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Lanjut. Banyak memakai kata kerja. Ya, kaidah kebahasaan teks ceramah yaitu banyak memakai kata kerja. Ya. Kerja apa? Tentunya adalah kata kerja mental, ya. Contohnya memprihatinkan, mengagumkan, diharapkan, berasumsi, menyimpulkan, berpendapat. Nah, itu namanya kata kerja mental. Oke, next. Menggunakan kata-kata persuasif. Ya, kata-kata persuasif itu apa sih? Katanya yaitu seperti, harus, hendaklah, perlu, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Ciri-ciri teks ceramah. Ciri-ciri teks ceramah yaitu ada sesuatu yang dijelaskan, ya. Teks ceramah itu ada sesuatu yang dijelaskan atau diinformasikan atau memperluas pengetahuan para pendengar, ya, sehingga para pendengar itu bisa ada ilmu baru ketika mendengarkan ceramah. Itu ciri-cirinya. Lanjut, disampaikan oleh orang yang memiliki keahlian di bidangnya. Ya, jadi ceramah itu disampaikan oleh orang yang memiliki keahlian di bidangnya. Ya, terdapat ajakan untuk mengubah sikap atau melakukan tindakan terhadap materi yang dibicarakan. Ya, terdapat ajakan untuk mengubah sikap. Ya, darinya tadi tidak suka belajar menjadi rajin belajar, darinya tadinya tidak suka membaca menjadi suka membaca. Ya, itu ciri teks ceramah. Yang selanjutnya cirinya, ya, berisi argumen yang menguatkan topik yang dibicarakan. Berarti jelas topik itu bisa dibuktikan, ya, bisa di faktanya ada, gitu, datanya ada. Memiliki fakta data yang memperkuat argumen dalam teks yang tadi saya sudah jelaskan. Terdapat komunikasi dua atau banyak arah antara pembicara dan pendengar, yaitu berupa dialog tanya jawab, ya. Jadi nanti seorang penceramah bisa mengajukan pertanyaan atau untuk para audien atau siswa dan siswi. Kalau guru itu
untuk silakan mau bertanya. Nah, itu adalah ciri-ciri teks ceramah. Jadi ada dialog dua arah atau lebih. Oke. Oke. Sekian saja untuk materi teks ceramah. Semoga ada manfaatnya. Tetap menjaga jarak, lakukan 5M ya. Menjaga jarak, mencuci tangan, ya, menghindari kerumunan dan lain sebagainya supaya kita terhindar dari virus COVID-19. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.